Setiap keluarga punya rahasia, tapi tidak semua rahasia adalah hal yang bisa kita kendalikan. Lesung padi yang biasanya menjadi bagian dari tradisi, kini berubah menjadi sumber ketakutan di rumah ini. Di tengah malam, suara lesung itu berbunyi sendiri, bukan tangan manusia yang menumbuk, tapi sesuatu yang tak kasat mata. Sejak ibu jatuh sakit, rumah yang dulu penuh dengan canda tawa, kini dihantui oleh kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Sosok-sosok yang muncul dari balik cermin, dan suara-suara yang memanggil dari kegelapan. Dari kepercayaan turun-temurun, hingga misteri perewangan yang menguasai kisah ini bukan sekedar cerita, ini adalah kenyataan yang kami hadapi. Selamat datang di Jejak Misteri, tempat di mana setiap cerita membawa kita lebih dalam ke rahasia dunia yang tak terlihat. Di sini, kami menyajikan kisah-kisah misteri yang mengusik jiwa dan pikiran, membuka tabir dari yang tak kasat mata. Pada episode kali ini, kita akan memasuki sebuah rumah yang penuh dengan rahasia kelam. Rumah ini adalah saksi dari warisan gelap seorang yangkung atau seorang kakek. Sebuah warisan yang tak hanya mengalirkan rezeki, tapi juga kegelapan. Suara lesung padi yang berbunyi di tengah malam, sosok-sosok aneh di balik cermin, dan kejadian tragis yang menimpa keluarga ini. Semua berawal ketika sang ibu jatuh sakit dan berakhir dengan kematian misterius sang ayah. Kisah ini dibagikan oleh akun @zeropoint di Twitter. Untuk linknya aku cantumin di description box ya. Cerita ini didasarkan pada kisah nyata satu keluarga yang memiliki perewangan. Perewangan di sini adalah makhluk gaib yang menjadi pendamping manusia yang diikutinya atau yang telah bersekutu dalam ritual tertentu, yang dalam hal ini didapatkan secara turun-temurun oleh warisan sang kakek atau yangkung tadi. Jadi, seperti apa cerita lengkapnya? Yuk kita lanjut ke ceritanya. Panggil aja aku Maya. Aku bingung cerita dari mana. Aku tinggal di Jawa Tengah. Keluargaku Jawa Tulen. Kami tipikal keluarga Jawa yang mempraktikkan toto kromo wong Jawa dengan kental. Setidaknya sampai yangkung atau eyang meninggal. Sejak saat itu, keluarga besar kami seperti cerai-berai. Konfliknya klise, perihal perebutan warisan. Ibuku sebagai anak pertama dalam keluarga justru mengalah. Dia hanya menerusi usaha yang anak-anak lain tidak ingin lanjutkan. Sejak saat itu, ibu melanjutkan usaha yangkung sebagai pemilik rumah makan, ayam dan bebek. Yang mana semenjak dipegang ibu, rumah makan itu berkembang pesat sampai punya banyak cabang di sepanjang Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Kurasa bisnis ibu cukup ternama. Kalian generasi 2010-an pasti tahu jika aku sebutkan nama rumah makan ibu. Semua berkat ilmu yang diajarkan yangkung. Ojo durhaka le, ucap ibu tiap kali ditanya saat kumpul keluarga besar, tips mengembangkan usahanya sampai sebesar itu. Tiap kali ibu menjawab, pasti suasana meja makan langsung canggung. Semua saling tatap tanpa ada yang berani mengutarakan. Kalian tahu lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir memanjang untuk menumbuk padi. Bobotnya berat. Itu adalah benda peninggalan yangkung pertama yang paling disayang ibu. Sampai dia awal-awal sakit pun, datang beberapa orang yang sepertinya kolektor, menawar lesung tumbuk padi itu dengan harga tinggi. Tapi ibu selalu menolak mentah-mentah dengan kasar. Yang paling kuingat ialah saat terakhir kali ibu sambil batuk-batuk, marah ke kolektor yang menanyai harga lesung itu. Berani bayar berapa kau harga nyawaku? Sejak dulu, saat masih sehat, ibu selalu menumbuk lesung setiap pukul 5-6 pagi, saat transisi fajar dari gelap ke terang. Ibu membunyikan lesung itu dengan irama. Dia tampak senang sekali tiap menumbuk
Lesung seakan mendapat energi baru untuk mengawali harinya. Sekarang, sejak ibu sakit, lesung itu dibiarkan di tempatnya, di gudang belakang dekat dengan sumur rumah kami. Tak ada yang berani mengutak-utik sampai sekarang jadi penuh debu. Namun sejak ibu sakit, lesung itu jadi menyeramkan. Dia suka bunyi sendiri setiap tengah malam, seperti ada yang menggunakan. Terakhir itu kejadian tadi malam saat aku lagi cerita ini ke Kak Jero. Mulanya ibu mengeluh sering sakit punggung dan batuk-batuk. Beberapa kali muntah darah, sampai akhirnya didiagnosa TB paru. Badan ibu perlahan mulai kurus. Nah, semenjak itu, ibu selalu pakai baju terusan warna hijau. Dia tidak pernah mau mengganti baju selain warna hijau. Aku sempat bertanya-tanya soal ini, dan mulai mencium ada yang gak beres. Tapi kenapa warna hijau? Kalian ada yang tahu kah? Apa orang sakit itu suka pilih-pilih baju? Sampai satu waktu, ibu jatuh dekat sumur. Kepalanya terbentur. Sejak saat itu, ibu kena stroke iskemik, semacam akibat pembuluh darah yang menyumbat ke otak. Ibu gak sadarkan diri dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Pas motoriknya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, ibu diperbolehkan pulang. Tapi semenjak di rumah, kesehatannya malah terus menurun, sampai akhirnya dinyatakan lumpuh. Dokter bilang, organ-organ vital ibu sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk mengorganisir tugasnya. Metamorfosanya ialah ibu seperti mayat hidup. Seiring ibu sakit, bisnis rumah makan ibu juga bangkrut. Satu persatu cabang tutup. Bapak gak peduli. Bapak malah fokus ke pengobatan ibu. Dia mendatangkan banyak dukun dan orang pintar ke rumah, walaupun hasilnya sia-sia. 1 tahun setelah ibu sakit tak berdaya, bapak terindikasi stres berat sampai dia didiagnosa gangguan jiwa. Sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Bapak seperti ketakutan diintimidasi oleh makhluk yang hanya dia sendiri yang lihat. Tapi kepulangan terakhir dari RSJ, dia sudah tampak sembuh. Bahkan aku takjub, bapak bisa normal seperti sedia kala. Namun besok malamnya, aku dengar bapak menembang lagu Jawa sambil mengusap kening ibu. Bapak juga menari pelan. Malam itu, aku melihat bapak berbeda. Walaupun ibu terbaring, tapi aku melihat semacam ada romansa pedih di antara mereka. Aku balik ke kamar. Pas mau tutup jendela, aku melihat bapak berjalan keluar. Aku kaget. Tadi banget aku lihat bapak di kamar ibu. Gak mungkin secepat itu bapak turun kamar. Kamar kami ada di lantai 2. Kulihat bapak tersenyum menatapku di jendela. Namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang meruncing. Besi ujung gerbang itu menembus sampai ke kepala belakang bapak. Sampai sekarang aku gemetar tiap mengingat kejadian itu. Kematian bapak jadi omongan orang-orang. Ada kenalan bapak yang datang ke layatan. Dia memperkenalkan dirinya Simbah, kawan dekat bapak. Namun jujur, aku tidak pernah lihat sebelumnya. Simbah ini bilang, Taryadi meninggal karena keinginannya sendiri. Dia terlalu mencintai ibumu. Kalian hati-hati. Mbah belum tahu kenapa perewangan itu sekarang berbalik. Taryadi adalah nama bapakku. Perewangan. Sejak mendengar kata itu pertama kalinya, aku terus mencari tahu tentang perewangan sampai hari ini terhubung dengan Kak Jero. Aku gak tahu kenapa, Yangkung melakukan hal yang membahayakan anak turunannya. Dan kenapa ibu mau? Rasanya aku mau marah, tapi gak tahu mau marah ke siapa. Aku masih ada adik yang harus dijaga. Keluarga-keluarga lain juga tampak tidak peduli. Aku hanya berdua dengan adikku mengurus ibu di rumah yang sebesar ini. Satu-satunya harta kami yang tersisa. Sebelumnya aku coba melawan ketakutanku dengan logika. Mungkin kematian bapak ialah pure karena gangguan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi hari ke hari, kejadian di luar nalar yang mengerikan terus terjadi sampai logikaku udah gak bisa lagi denial kalau kami nyatanya sedang berurusan dengan setan. Belum kering tanah kuburan bapak. 2 hari setelahnya, terbayang-bayang di kepalaku kejadian waktu malam
aku dengar suara geruduk di atap rumah, pusatnya dari atap kamar ibu. Aku memeriksa ke kamar ibu. Dari pantulan refleksi kaca besar yang ada di kamar ibu, menghadap ke pintu luar, aku melihat bapak, tubuhnya hancur dikerumunin burung gagak banyak banget. Bapak teriak-teriak minta tolong. Aku mematung, gak bisa ngapa-ngapain. Sampai aku sadar, untuk cuma mimpi. Tapi rasanya nyata banget. Aku engap sendiri. Cuma di bantalku kok ada bercak merah. Ternyata waktu ku balik bantalku, ada 3 bangkai burung gagak yang kepalanya udah putus. Isi perutnya juga udah tercabik-cabik. Aku sampai mual lari ke kamar mandi. Kamar mandiku yang di lantai atas ada di paling ujung lorong. Itu kamar mandi keluarga yang emang cukup besar. Ada bathtub yang dibatasi tirai putih antara kamar mandi basah dan kering. Aku menatap diri sendiri di cermin. Mulanya, aku kaget ngelihat wajahku penuh bekas darah di sekitar mulut bahkan gigi. Aku panik, langsung gosok-gosok muka. Tapi pas aku lihat ternyata mukaku bersih-bersih aja. Kayaknya aku banyak melamun hari ini. Keran air dalam bathtub tiba-tiba nyala. Dari bayangan tirai nggak ada siapa-siapapun, hanya keran yang menggeser menyala. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara kaki nyemplung ke air. Seperti ada orang yang hendak berendam di sana. Tapi bayangan di tirai hanya air yang menyala. Aku buru-buru kabur keluar. Rasa penasaranku terkalahkan sama rasa takutku. Ada lagi kejadian yang unik. Tiba-tiba aku didatengin Pak RT. Karena katanya banyak laporan warga yang katanya suka melihat ibu berpakaian minim kerap menggoda pria yang lewat. Jujur aku kaget. Tentu gak terima dengan ucapan Pak RT yang menurutku fitnah. Wong ibu bangun aja gak bisa, melek aja enggak. Kok bisa-bisanya ada laporan begitu? Aku ajaklah Pak RT masuk melihat kondisi ibu. Dia tercengang bukan main melihat ibu yang terbaring lemah. Lalu satu waktu, kalau aku sedang membersihkan tubuhku, aku melihat luka basah yang dipenuhi belatung ada di bagian perut ibu. Luka itu membentuk lubang tidak terlalu besar di perut ibu. Aku cuma bisa nangis sambil bersihin luka ibu dan menggantikannya dengan pakaian warna hijau lagi. Itu amanat ibu saat terakhir kali bicara padaku sebelum dia koma panjang. Dari sekian banyak saudara yang kuhubungi untuk meminta pertolongan, hanya Pak Deroni yang berkenan datang ke rumah. Dia mengaku prihatin pada aku dan adikku, terlebih pada ibu. Dari Pak Deroni aku tahu kalau selama ini ibu meneruskan keilmuan Yangkung yang turun-temurun. Yangkung bersekutu dengan setan. Ibumu lapang dada menerima warisan dari Yangkung itu. Tapi Pak dia nggak tahu kenapa bisa ibumu jadi begini. Orang yang mewarisi keilmuan Yangkung harusnya berumur paling panjang, awet muda, dan berlimpah rezeki, kata Pak Deroni. Ilmu apa Pak De? Sampai ibu begini? Tanyaku kebingungan. Perewangan. Kamu sudah dengar kan? Ucap Pak Deroni lagi. Perewangan adalah persekutuan manusia dengan setan. Yangkung dibantu oleh jin dalam membangun usahanya, semacam penglaris. Pertama, penglaris itu ada di lesung padi yang ibumu suka bunyikan setiap pagi. Lalu, cermin di kamar ibu. Itu bukan cermin biasa, Maya. Pak D seperti khawatir. Dia teringat sesuatu. Tutup cermin itu pakai kain, cepat. Aku tak percaya. Cermin yang saban hari kupandangi karena mengagumi kecantikan ibu saat menyisir rambut, ternyata segitu mengerikannya. Aku gelagapan. Pak D sendiri yang mencari kain seadanya lalu menutup cermin itu. Sabar ya, Nduk. Berdoa ke Gusti Allah. Kemudian Pak D pamit dan berjanji akan sering-sering menengok kami. Namun selang beberapa jam, aku mendapat kabar telepon bahwa Pak Deroni meninggal kecelakaan. Saksi TKP mengaku melihat Pak D seketika keluar dari mobil di palang kereta, kemudian berjalan pelan sambil menabrakkan dirinya sendiri ke kereta yang melaju cepat. Pak D diduga bunuh diri. Aku syok mengetahui kabar Pak D bunuh diri. Tadi aku baru aja bertemu dia, dan tak ada yang aneh dari dirinya. Keluarga besar, khususnya keluarga Pak Deroni, makin mengucilkan kami.
Kami dijauhi keluarga sendiri sebab dituding sebagai penyebab kematian Pak D. Aku tak bisa menampik. Hari-hariku penuh ketakutan sampai tak lama ucapan Pak D mengenai cermin besar di kamar ibu itu benar-benar meneror kami. Aku kerap melihat sosok lain serupa ibu dari dalam cermin. Jangan salahin Yangkung ya, ibumu yang serakah, dia juga pasang susuk. Bi Yani malah marah-marah saat aku telepon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan menceritakan apa yang Pak Deroni waktu ke rumah. Teleponnya dimatikan, aku telepon lagi tidak pernah diangkat. Aku mendengar suara langkah kaki lari-lari dari lantai atas. Adikku tertawa riang. Lagi apa dia? Aku buru-buru naik ke atas dan aku melihat cermin yang udah ditutup kain sama Pak Deroni tiba-tiba dibuka. Aku kaget, aku mencari kain itu di mana. Lalu aku menemukan kain itu ada di ujung lorong dekat kamar mandi. Tapi kain itu menutup tubuh anak kecil. Aku takut, tapi aku mengira itu adalah adikku. Jadi aku memberanikan diri mendekat dan membuka kain. Untung saja benar, itu adikku. Dek, astagfirullah, kamu ngapain? Main, Kak. Aku terkejut, di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain kami. Main sama siapa? Sama ibu. Mendengar itu, langsung kupeluk adikku. Anak kecil tidak mungkin berbohong kan? Percuma juga aku menginterogasinya. Dia hanya akan mengatakan apa yang dirinya lihat dan lakukan. Aku mengajaknya tidur di kamarku. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Tengah malam, pintu kamarku berdecit terbuka sendiri. Aku bangun mau menutupnya, tapi ketika di dekat pintu, aku lihat dari cermin, ada sosok laki-laki duduk di tepi ranjang ibu membelakangi. Aku deg-degan banget. Tiba-tiba sosok itu menoleh padaku. Dan itu adalah Pak Deroni, dengan wajah yang hancur seperti habis tersarut aspal berbatuan, dan separuh kepalanya yang pecah. Aku teriak, refleks menutup mata. Adikku manggil, "Kakak kenapa?" Pas aku buka mata, aku lihat lagi, sosok itu sudah tidak ada di cermin. Aku berjalan menutup pintu kamar ibu sambil memeriksa. Habis itu balik ke kamar berusaha untuk tidur lagi. Dari cermin itu, aku beberapa kali melihat sosok perempuan berambut panjang yang kusut. Payudaranya besar menggantung sampai ke lantai. Perutnya buncit, wajah dan kulitnya hijau kehitam-hitaman. Matanya merah menyala. Kalau kalian tahu buto ijo, ini kayak buto ijo tapi versi perempuannya. Aku melihat makhluk itu menjilati sekujur badan ibu. Ya Allah, aku takut banget. Aku pernah mimpi. Aku melihat ibu sedang memuja sosok mirip almarhum Yangkung di gudang pekarangan. Di mimpiku ibu bilang, "Maya, salam sama Yangkung." Walau cuma mimpi, tapi itu kerasa nyata banget. Yangkung tampak menjijikkan. Kepalanya besar, badannya kurus, dan dari mulutnya menetes terus air liur. Aku terus mengalami mimpi yang serupa. Jadi sampai sekarang aku gak berani untuk memeriksa ke gudang pekarangan belakang. Aku gak siap kalau harus menemukan hal-hal yang mengerikan. Oh iya, Simbah yang waktu itu bilang teman dekat bapak, dia datang lagi, membawaku satu kendi air. Katanya, air itu harus digunakan untuk membasuh ibu ketika memandikannya. Simbah itu bilang, ada susuk yang tertanam di tubuh ibu. Itu harus dikeluarkan. Tapi resikonya jika tidak kuat, ibu akan meninggal. Simbah bilang, masalahnya bukan hanya susuk, tapi perewangan Yangkung yang sudah menguasai tubuh ibu. Aku berpikir mungkin makhluk hijau perempuan yang aku lihat itu adalah makhluk perewangan yang bersama ibu. Semenjak aku memandikan air dari Simbah ke ibu, entah mengapa, aku merasa seperti ibu marah padaku. Suara lesung itu makin sering berbunyi dan makin nyaring. Setelah itu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kami. Adik pernah kerasukan sampai dia menggaruk-garukkan kukunya ke tembok sampai berdarah-darah loh. Aku melihat ibu dari cermin berdiri menyeringai kepadaku. Tapi ketika aku tengok, ibu masih berbaring. Pernah satu waktu,
Aku sedang menyuapi ibu. Dari cermin aku melihat makhluk perempuan hijau dengan perut belendung itu menempel di atap plafon. Dari mulutnya netes cairan hitam pekat ke wajah ibu, sampai ibu kelagapan, kesulitan bernafas. Kayak mau kecekek gitu. Aku ketakutan, butuh waktu untuk memberanikan diri menoleh. Namun ketika aku menengok, aku melihat ibu duduk. Wajahnya nyaris menempel dengan wajahku. Ibu berteriak mengerang, aku pun ikut berteriak karena kaget. Setelah itu, ibu kejang-kejang beberapa saat, sampai akhirnya tenang sendiri. Aku cuma bisa nangis. Aku merasa bahaya yang besar akan datang pada kami. Hanya tinggal menunggu waktu. Aku takut, ya Allah, semoga aku kuat, adikku juga kuat. Aku cuma bisa berdoa agar lesung itu berhenti berbunyi. Cermin itu tak lagi menampakkan hal-hal yang mengerikan. Dan jika boleh, aku ingin ibu sehat. Jika saja ada cara untuk melepas susuk dan memutus perewangan itu, apapun akan aku lakukan. Semoga kita semua selalu dilindungi dari mahara bahaya. Aku mohon doanya untuk keluargaku. Kisah ini mengingatkan kita bahwa warisan tak selalu berupa harta atau benda berharga, tetapi juga bisa membawa beban tak kasat mata yang menyeret generasi ke dalam kegelapan. Dalam cerita ini, perewangan dan susuk yang diwariskan oleh Yangkung menjadi kutukan yang tak terelakkan bagi keluarganya. Sang ibu yang dulu sehat dan kuat, kini terjebak dalam pusaran kekuatan gaib, dan sang ayah yang berusaha mencari jalan keluar justru berakhir tragis. Semua itu terjadi dalam bayang-bayang persekutuan dengan makhluk tak kasat mata. Ada pelajaran berharga dari kisah ini. Hati-hati dengan apa yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Ketenaran, kekayaan, dan kesuksesan seringkali memiliki harga yang tak kasat mata. Tak ada yang lebih berharga dari ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Perewangan, susuk, dan segala bentuk persekutuan dengan yang gaib mungkin menawarkan keajaiban, tapi pada akhirnya harga yang harus dibayar lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Jadi, apakah kalian percaya bahwa ada hal-hal yang tak terlihat di sekitar kita yang mungkin sedang mengawasi? Atau ini hanyalah sebuah kebetulan belaka? Apapun itu, kita hanya bisa berdoa agar selalu dilindungi dari hal-hal yang tidak kita pahami sepenuhnya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Tetap bersama Jejak Misteri dan selalu ingat bahwa tidak semua yang tidak terlihat berarti tidak ada. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Jangan lupa juga klik like dan share video ini kalau kalian suka. See you next video ya. Bye-bye.